menemani ruang dengar Anda di Lintas Singaraja Pagi. Dan pendengar Pro 1 seperti yang sudah kita bahas singkat tadi ya, bahwa pagi hari ini Dialog Kayu Balik Engken akan menghadirkan satu pembahasan mendengar terkait polio, yaitu kenapa polio ini muncul lagi mendengar. Dan tentunya saya juga tidak sendiri, pagi hari ini sudah ditemani satu narasumber yang juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Dr. IGDKD Dwi Dharma Kayika SPA ya. Dan akan kita bahas terkait polio mendengar pagi hari ini. Bagi Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami, ada pertanyaan terkait polio ini, Anda bisa bergabung di 0362 24644 atau juga di WhatsApp kami, WhatsApp Pro 1 di 0811 399 9790. Dan dialog pagi hari ini juga bisa Anda saksikan langsung live streaming pendengar di YouTube RRI Singaraja Official. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda di fitur live chat tentunya, dan juga bisa didengarkan di RRI Digital. Dan mendengar tanpa berlama-lama ya, langsung kita sapa Dr. Dede pagi ini juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi Dr. Dede. Selamat pagi Kak Irhas. Wah, luar biasa. Gimana kabarnya pagi hari Dok? Sehat, harus sehat ya. Kita nanti minta ilmunya Dok ya, terkait pembahasan pagi hari ini terkait polio dan mungkin apa ciri-cirinya, kemudian penyebabnya apa dan sebagainya lah. Anda bisa bergabung mendengar kembali, kami ingatkan di 0362 24644 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 399 9790. Dokter Dede, sebagai awal mungkin bisa disampaikan dulu pengantar lah ataupun apa ya, pembukaan terlebih dahulu terkait polio ini sebenarnya seperti apa gitu. Silakan Dokter Dede. Jadi secara sederhana aja ya. Jadi poliomyelitis ini kan adalah sebuah penyakit ya, yang disebabkan oleh virus polio gitu. Nah, untuk sebagai perkenalan aja supaya kita nanti nyambung ke target pembicaraan gitu ya. Jadi virus polio ini ada 3 jenis gitu ya, strain 1, 2, dan 3 gitu. Nah, jadi virus vaksin polio ini dari tahun 1988 awalnya, kemudian mengakibatkan banyak banget kelumpuhan pada anak yang sifatnya emang nggak bisa sembuh. Jadi sekali kena itu seorang anak ini benar-benar, mohon maaf, yang awalnya mungkin diproyeksikan jadi tulang punggung keluarga gitu ya, jadi harapan baru di keluarga, ya akan jadi gagal memenuhi itu karena sakit, lumpuh, dan yang paling parah nih, 1-5% dari anak yang kena polio itu meninggalnya karena kelumpuhan otot nafas, bahkan sampai meninggal gitu. Mungkin yang teman-teman pendengar sering dengar tuh polio tuh lumpuh di kaki gitu ya, lumpuh kaki, lumpuh layu gitu ya, nggak bisa jalan gitu. Tapi ternyata virusnya ini sifatnya ascending juga, naik dia ke bagian saraf-saraf di atas. Jadi nggak berhenti di kaki, begitu di kaki dan gitu enggak. Dia bisa naik sampai di otot-otot pernafasan. Akhirnya anaknya jadi nggak bisa bernafas dan mohon maaf akhirnya meninggal gitu. Nah, itulah burden atau beban dari penyakit polio, yang ternyata setelah ditemukannya vaksin polio itu, angka kematian dan angka kesakitan itu bisa ditekan sangat-sangat jauh. Nah gitu. Jadi kemudian di tahun 1999 WHO sudah menyatakan bahwa virus yang nomor 2 itu tuh sudah tidak ditemukan lagi di alam bebas. Jadi tidak ada virus 2 polio yang liar. Sehingga vaksinnya yang sebelumnya berisi 3 jenis virus yang sudah dilemahkan itu diganti lagi menjadi 2 jenis saja. Tentu dengan berbagai pertimbangan medis ya. Yaitu ada istilahnya polio derived vaccine. Itu jadi kan ditetes ya, polio as we know ya, yang kita tahu ditetes, dan kemudian ada yang jenis disuntik. Nah, yang ditetes itu kan tujuannya untuk memberikan kekebalan di saluran cerna. Karena ternyata polio itu penyebarannya di saluran cerna, Kak Iras. Jadi masyarakat yang tinggal di sanitasi yang buruk ya. Mohon maaf, misalnya jalur pembuangan septic tanknya itu dekat dengan jalur sumber air. Nah, yang udah model begini nih. Di negara-negara berkembang terutama ya, di negara-negara ketiga, ini masih sering banget praktisnya terjadi gitu ya. Nah, pada kondisi di mana sanitasi yang buruk seperti ini, dan ketika pemberian 3 strain vaksin itu, polio yang keluar lewat feses atau pupnya, itu masa hidupnya dia lebih lama di lingkungan, yang justru membuat harm atau berbahaya pada anak-anak yang ternyata nggak dapat
vaksinnya. Nah, dengan pertimbangan itulah akhirnya virus yang nomor 2-nya dihilangkan. Karena juga sudah tidak ditemukan lagi. Nah, yang menarik adalah setelah Indonesia ini pernah bebas loh dari polio. Di tahun 2014 Indonesia itu sudah mendapatkan sertifikat dari WHO Indonesia bebas polio gitu. Tapi ternyata di 2016, 2018, 2022 dan bahkan di awal 2024 di bulan Januari, di bulan April dan di bulan Mei di Aceh, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan terakhir di 31 Mei itu di Yakuhimo di Papua, 3 orang anak positif polio yang strain 2 liar. Oke. Ini kan sesuatu yang menarik ya, di tengah derasnya arus informasi yang kita punya dari sosmed. Tapi kok ternyata masih banyak orang tua yang gak aware dengan polio ini gitu. Oke, berarti memang berdasarkan hal tersebut tentunya vaksinasi PIN ya dok ya, itu terus digalakan ya kali ini ya. Ya betul. Jadi kenapa sih akhirnya pemerintah itu menggalakkan PIN? Nah ini ada sebabnya nih. Jadi selalu ada 2 sisi dari sebuah fenomena ya. Yang pertama itu kita harus ingat lagi bahwa kita memasuki pandemi di 2020. Nah dimana pada saat itu cakupan vaksinasi anak Indonesia itu benar-benar turun. Sehingga apa yang terjadi? Pemerintah mengambil langkah inisiatif, yaitu membuat program BIAN namanya, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Nah ini tujuannya nih untuk ngejar cakupan imunisasi pentavalen dan polio gitu. Nah ternyata dengan inisiatif yang seperti itu pun cakupan polio di tahun 2022 ya, menurut profil Kemenkes Indonesia itu juga masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelum-sebelumnya. Nah akhirnya dibuatkanlah program Supin Polio ini gitu ya, yang tujuannya memang tidak memandang status imunisasi anak saat ini gitu ya. Kan seorang anak yang mohon maaf orang tuanya itu bukan anti vaksin, itu pasti akan dengan sadar membawa anaknya ke puskesmas, ke dokter spesialis anak untuk mendapatkan imunisasi gitu ya. Nah walaupun sang anak ini sudah rutin imunisasi di dokter spesialis anak dan puskesmas atau puskesmas, tetap harus mengikuti yang PIN polio ini. Kenapa? Karena yang diberikan di PIN polio ini adalah jenis strain virus yang sebelumnya dihilangkan itu. Yang sekarang betul, yang 2, yang sekarang jadi polio liar. Nah sehingga justru akan rugi banget kalau orang tuanya tidak membawa anaknya ke acara PIN polio ini. Karena ini hanya disimpan oleh WHO dan diberikan pada negara-negara yang muncul kasus polio 2 liar. Oke, salah satunya Indonesia. Yes, betul banget Kak Iras. Iya. Nah, kalau kita bicara dari sudut pandang kira-kira munculnya virus polio varian 2 ini bisa nggak disampaikan dok? Kira-kira apa penyebabnya? Oke. Jadi apa penyebabnya gitu ya? Jadi sebenarnya ada 2 alasan ya. Yang pertama kita harus ingat dulu kenapa virus polio 2 ini dulu nggak ada. Di tahun 99 dinyatakan bebas. Karena life cycle-nya udah keputus. Siklus hidupnya udah terputus dengan imunisasi. Gitu ya. Nah, kemudian pada akhirnya pada orang-orang yang akhirnya tidak melakukan imunisasi gitu ya. Kan kekebalannya nggak ada ya. Kekebalannya nggak ada. Dan juga kita tidak bisa menutup mata bahwa hygiene dan sanitasi yang buruk itu masih ada bahkan sampai hari ini di 2024 gitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya lingkungan yang buruk, yang sanitasinya nggak baik, yang tercemar, terutama yang saluran pembuangan pupnya, fesesnya dengan air bersihnya jadi satu atau berdekatan, itu membuat virus polionya punya lingkungan yang subur untuk hidup lagi gitu ya. Kurang lebih begitu berarti ya. Memang dari sana penyebabnya ya, lingkungan yang kurang bersih. Yes. Nah kemudian apakah kemunculan dari polio 2 ini dok memiliki ciri yang sama dengan 1 dan 3 itu? Ya, oke. Jadi sebenarnya gejala polio 1, 2, 3 itu sama sebetulnya. Betul, sama sebetulnya. Jadi yang menarik dari polio itu masa inkubasinya cukup lama ya. Artinya masa virus diam dalam tubuh
host atau inang atau anak itu sebelum muncul gejala tuh lama. Bahkan ada yang sampai lebih dari 2 minggu. Jadi dia udah kena dulu, nggak ada gejala selama 2 minggu, baru setelahnya muncul. Takes time dia ya. Jadi gejala sakit anak pertama itu udah pasti demam. Udah pasti. Itu artinya ada sesuatu yang masuk ke badan anak dan direspon oleh tubuh. Gitu dulu, demam. Nah, kemudian gejala virus lain yang muncul adalah malaise atau anaknya ngerasa lemes banget, maunya tidur aja gitu ya. Kayak gejala virus yang lain lah ya. Nah, baru kemudian muncul gejala yang mulai menunjukkan tanda polio tuh nyeri kepala. Anaknya akan rewel banget, cranky banget kalau dia di bawah 2 tahun ya, kan belum terlalu fasih ya bicara. Akan cranky banget, nggak bisa ditenangin. Baru kemudian didapatkan kelemahan otot kaki. Nah, jadi ini sudah mulai dia masuk ke tahap paralisis. Jadi pertamanya lemes dulu, baru kemudian anaknya benar-benar nggak bisa jalan sama sekali. Itu kurang lebih berapa lama, Dok? Nah, perjalanannya itu sebenarnya bervariasi, cuman ada range-nya yang dikasih ya, 2-3 minggu dari awal infeksi. Jadi baru masuk ke badan 2-3 minggu kemudian muncul gejalanya. Berarti itu juga langsung bisa dikatakan sudah kena polio istilahnya? Oh ya, sudah. Dan itu kan mesti dikonfirm. Makanya sekarang dinas kesehatan juga, karena kemarin baru opening di rumah sakit Puri Bunda juga nitip kalau ada kasus AFP atau akut flaccid paralysis, jadi lumpuh layu akut, itu langsung dilaporkan. Ya. Nah, apakah polio ini juga ada kaitannya dengan stunting, Dokter Dede? Oke, terima kasih pertanyaannya nih. Jadi yang namanya penyakit anak ya, yang namanya penyakit anak itu pasti selalu ada hubungannya dengan berat badan. Karena kenapa? Karena pada anak yang mengalami sakit, kalori yang masuk atau energi yang dalam tubuh itu dipakai untuk melawan sakitnya. Nah, sehingga otomatis kebutuhan kalorinya akan meningkat. Kemudian anaknya, mohon maaf, banyak banget sekarang praktek inappropriate feeding practice ya, atau pemberian makan yang salah. Misalnya anaknya nggak mau makan, ya udah nih kasihin susu aja biar nggak lapar. Atau anaknya nggak mau makan, udahlah kasih biskuit aja biar nggak lapar. Nah, ini aja kalorinya udah lebih jelek dibanding makanan utama. Nah, bayangkan udah anak yang normal aja dengan pola makan begini tuh berat badannya pasti nggak naik. Apalagi tambah sakit dan kronis. Nah, polio ini kan sifatnya kronis nih. Sedangkan stunting itu malnutrisi kronis. Otomatis pasti ada efeknya, walaupun secara tidak langsung ya. Berarti nanti juga awalnya dari polio kemudian bisa merambah berhubungan ke penyakit yang lain ya, Dokter ya? Betul, bisa banget. Jadi pada pasien yang sudah mengalami lumpuh layu akut kan akan mayoritas tidur terus tuh. Nah, itu ada lagi namanya sebuah penyakit pneumonia ortostatik ya, dimana karena posisinya tidur terus, kemudian tidak bergerak, jadi akhirnya permukaan saluran nafasnya itu juga tidak mendapatkan stimulasi dari badan. Pembersihan kalau ada virus, debu, bakteri yang masuk tuh pembersihan nggak akan baik. Akibatnya mereka berkumpul di sana dan menyebabkan peradangan paru. Jadi komplikasinya akan kemana-mana ini. Terkait dengan polio kan itu garis besarnya terjadi kelumpuhan, Dok ya, kelayuan kaki lah seperti itu ya. Apakah ini juga bisa dikaitkan dengan penyakit chikungunya? Karena juga terjadi hal yang sama. Apakah nanti orang tua nih mungkin kalau anaknya udah demam-demam, kemudian seperti yang ciri-ciri disampaikan dokter lagi, oh ini ngarahnya ke chikungunya nih, bukan polio. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini pentingnya untuk berkonsultasi. Gini, jadi di 2024 harus informasi deras, semua data penyakit ada di Google. Apa yang terjadi pada fenomena, mohon maaf ibu-ibu atau bapak-bapak overthinking, adalah self diagnosis. Ya, itu PR banget, beneran PR banget, karena sekali Google dengan keyword yang salah, yang keluar tuh penyakit-penyakit yang serem. Padahal penyakit-penyakit infeksi virus lain pun gejalanya mirip. Demam, lemas, misalnya aja demam dengue, itu nyeri kepala. Gitu ya. Kemudian penyakit-penyakit yang non infeksi, yang ada kelemahan di kaki, misalnya GBS, miastenia gravis, banyak sebenarnya. Jadi itulah pentingnya berkonsultasi dengan ahli gitu akhirnya ya, entah itu dengan dokter umum, entah itu dengan dokter spesialis anak gitu, untuk kita mencari tahu. Jadi orang-orang tuh, mohon maaf ya, kan saya juga main sosmed ya, orang-orang tuh sering banget tanya gini,
dok, anak saya pilek, normal nggak? Jadi gejala yang dikasih ke kami itu cuman pilek aja. Padahal kami perlu yang lain loh. Pileknya nih di pagi doang apa sepanjang hari? Apakah itu jenis alergi atau infeksi? Ada demam atau enggak? Anaknya habis nangis atau enggak? Jangan-jangan anaknya habis nangis terus tiba-tiba meler. Nih jadi kami tuh diajak main detektifan hari-hari ini gitu. Jadi tetap saran saya kalau memang akhirnya ada demam, kemudian anaknya lemas, yuk datang yuk ke ahlinya gitu. Jangan self diagnosis sendiri, googling sendiri, at least telekonsul. Ya akan banyak banget kan platform untuk konsultasi online. Banyak banget. At least telekonsul kalau mager. Kalau mager at least telekonsul. Berarti memang bukan mengerikan sih dok ya. Memang salah sebenarnya lo self diagnosis terlalu berlebihan lah. Dikit aja nggak boleh kak. Self diagnosis dikit aja nggak boleh. Kenapa? Karena nanti terapinya nggak tepat. Contoh sederhana aja. Kemarin dok habis vaksin takut demam, boleh nggak ngasih paracetamol sekarang? Sekarang nggak demam sih. Banyak banget praktek seperti itu gitu. Sedangkan di satu sisi kita harus ingat ya, yang namanya terapi medis tuh selalu ada efek terapi dan efek samping. Nah jadi jangan sembarangan konsumsi obat. Belum lagi research di 2019 tuh dapat gini kak, 92% obat batuk yang dijual bebas dikonsumsi dosisnya salah. Itu kan maunya nyembuhin anak malah bikin sakit ya. Malah nambah sakit ya dok. Iya, malah bikin tambah sakit ya. Iya. Baik, pendengar, masih banyak yang akan kita bahas pagi hari ini terkait polio dan semacamnya bersama Dr. Dede pagi hari ini. Mungkin Anda yang sudah menyimak kurang lebih ada 25 menit ke belakang ya, Anda bisa menyiapkan pertanyaan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Nanti kami kembali untuk Anda tentunya. Dok, kita rehat dulu ya. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Judi online adalah aktivitas yang tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga secara moral dan sosial. Dengan iming-iming keuntungan cepat dan kemudahan akses, banyak yang terjerumus dalam lingkaran setan ini. Namun, di balik layar yang glamor, tersembunyi resiko besar yang dapat menghancurkan kehidupan individu dan keluarga. Pertama, judi online adalah bentuk penipuan terstruktur yang dirancang untuk membuat pemain terus-menerus kehilangan uang. Algoritma permainan dibuat sedemikian rupa untuk memastikan bahwa peluang selalu berpihak pada rumah, bukan pemain. Kedua, judi online seringkali menimbulkan kecanduan yang serius. Banyak orang yang awalnya mencoba-coba, akhirnya terjebak dalam kebiasaan berjudi yang sulit dihentikan, mengorbankan kesehatan mental dan fisik mereka. Ketiga, dampak sosial dari judi online sangat merusak. Banyak keluarga yang hancur karena masalah finansial yang ditimbulkan oleh kecanduan judi. Anak-anak kehilangan figur orang tua yang stabil dan hubungan antar keluarga menjadi tegang dan penuh konflik. Terakhir, judi online melanggar prinsip-prinsip moral dan etika. Mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan uang, bukannya kerja keras dan usaha yang jujur, adalah jalan pintas yang salah dan menyesatkan. Judi online jebakan yang merusak diri dan lingkungan sekitar. Berhenti sekarang dan pilihlah jalan hidup yang lebih sehat dan bermakna. Nana, sebenarnya agak di papai babay hinono yo. Acak sen ni no di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh. Apa sih bos satu ini? Ribet aja dari tadi.
ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu. Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih? Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu. Bentar, saya lihat dulu. Lihat dulu sana. Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh. Tuh kan. Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi. Dicawakon hak gue kena. Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar. Saat ini, kita sedang merasakan dampak dari musim kemarau, mulai dari kekeringan air, polusi udara, dan efek buruk bagi kesehatan. Lantas, apa saja penyakit penyerta yang harus kita hindari dalam menghadapi dampak buruk dari kemarau? Pertama, ancaman dehidrasi. Ketika menghadapi musim kemarau, kita akan lebih sering mengalami dehidrasi, terlebih bagi orang-orang yang memiliki aktivitas di luar ruangan. Untuk mengantisipasinya, kita bisa mengupayakan dengan memperbanyak minum air mineral. 2. Dermatitis atopik atau eksim. Penyakit ini memberikan dampak kulit menjadi radang, gatal, kering, dan pecah-pecah. Untuk menghindari penyakit ini, bisa menggunakan bahan pakaian yang nyaman. Lalu, bagaimana jika sudah merasakan ruam dan gatal? Kita bisa mengompres bagian tersebut dengan air dingin, mandi air hangat, dan mengoleskan pelembab atau krim sesuai rekomendasi dari dokter. 3. Tifus. Penyakit yang sering menjangkit manusia ini menular melalui konsumsi makanan yang telah tercemar melalui bakteri. Proses pencemaran ini biasanya melalui lalat yang hinggap pada makanan yang manusia konsumsi. Bentuk pencegahan tifus ini bisa kita mulai dari menjaga kebersihan makanan. Selain itu, menjaga pola hidup sehat juga menjadi penguat untuk menghindari penyakit tifus. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
Anda masih bersama Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tentunya masih dalam dialog Hai Balik Kengken dalam pembahasan kenapa polio ini muncul lagi, pendengar. Masih bersama Dr. Dede pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Singaraja. Anda bisa bergabung, pendengar, mungkin yang sudah menyimak ada pertanyaan, kali ini bisa Anda sampaikan di 0362246644 atau di WhatsApp kami di 081139997990. Sembari menunggu atensi Anda pagi hari ini, pendengar, mungkin saya akan kembali bertanya kepada Dr. Dede ini, dokter, untuk pencegahan yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua selain mengikuti subtim, kemudian pola hidup sehat yang baik, nutrisi yang cukup, apalagi yang bisa dilakukan, dok? Oke, jadi kalau sebenarnya kita bicara pencegahan penyakit, kita harus ingat sebenarnya ada teori dasar ya Kak Irhas ya, yaitu host, agent, dan environment gitu ya. Jadi host ini si anak, agent ini si virus polionya, environment ya lingkungannya. Jadi ketiga ini harus dijaga. Salah satu nggak dijaga runtuh, pasti sakit. Nah, gitu ya. Jadi kalau si host tadi Kak Era sudah bilang ya bahwa kita imunisasi. Nah, imunisasi, supin polio gitu ya, hygiene itu hostnya. Agent juga dikontrol dengan lewat imunisasi dan sanitasi lingkungan yang baik. Nah, disinilah peran serta pemerintah, kemudian struktur desa gitu ya. Di sini perannya yaitu untuk ngecekin nih gimana alur pembuangan kotoran dengan alur air bersihnya. Nah, di sini nih peran pemerintah, dan juga di luar itu beyond itu ada rumah sehat ya, kayak pencahayaannya, ventilasinya, agar nggak cuman polionya aja yang tercegah, tapi juga TB paru, kemudian jamur dan lain-lain itu nggak ada gitu. Itu agent dan environmentnya sih jadi satu di sana ya. Selain itu juga yang bisa dilakukan untuk host adalah rajin cuci tangan pakai sabun, itu udah fix, no debat sih itu. Jadi benar-benar kalau terutama anak yang kita tahu di fase oral, ngambil mainan masukin mulut, tangannya masukin mulut, jadi itu bukan sesuatu yang mohon maaf di stop. Kenapa? Karena itu mereka memang sedang fase oral dan ngemut jari itu self soothing Kak, nenangin diri. Jadi kalau kakak perhatikan anak ngempeng, kenapa dia tenang dibanding dengan anak yang nggak pakai empeng gitu misalnya. Jadi itu karena itu mekanisme self soothing, menenangkan diri. Jadi yang harus orang tua lakukan tuh fasilitasi, sering dicuci tangannya dengan sabun atau at least menggunakan tisu yang antiseptik dan hipoalergenik. Udah itu dah minimal banget kalau lagi traveling ya. Kan susah banget nyari keran, cuci. Dilapin aja. Terus mainannya juga dibersihin. Hal-hal sederhana yang sering di overlook, kelewat gitu. Kayak nggak penting deh gitu. Yang penting imunisasi aja itu enggak. Tetap itu memegang peranan penting ya. Nah, kemudian kalau dikelompokkan dari usia nih, dok, berapa nih yang anak-anak yang memang rentan terkena virus polio ini? Jadi sebenarnya kalau ditanya fragility, semakin muda semakin fragile. Itu alasan kenapa vaksin polio itu diberikan di sebelum 6 bulan. Fragile, karena fragile jadi kan 2, 3, 4 atau misalnya di 2, 4, 6 ada kondisi tertentu yang anaknya misalnya sakit. Jadi mesti diperhatiin banget nih. Kalau anak sakit boleh nggak diimunisasi? Ini jadi concern baru. Karena kita tahu di sosmed tuh banyak banget lagi heboh viral anak yang habis imunisasi mengalami KIPI berat, kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat, dan ini membuat banyak orang tua galau. Itu apa efeknya pada KIPI itu? KIPI itu banyak Kak. Jadi mulai dari yang paling sederhana tuh demam. Jadi kalau biasanya paling sering ditanyain tuh, aduh takut banget nih besok imunisasi DPT, takut demam karena emang 50-50 gitu ya, kemungkinan demamnya gitu. Takut banget, itu paling gampang KIPI, demam atau bengkak di lokasi nyuntik. Nah itu juga sering lah gitu. Cuman pada KIPI yang berat kemudian mereka mengalami reaksi alergi berat atau namanya anafilaksis Kak. Itu mereka sampai saluran nafasnya bengkak, akhirnya nggak bisa nafas, meninggal gitu misalnya. Padahal kalau KIPI berat itu segera dibawa ke UGD mendapat pertolongan yang tepat, saya yakin bisa diselamatkan. Nah sekarang gini, mana yang lebih berbahaya, diimunisasi atau tidak diimunisasi? Kan gitu akhirnya jadi pertanyaannya. Kembali saya bilang bahwa selalu ada dua sisi di dunia medis ya. Kita harus selalu ingat itu, bahwa melihat burden dari polio, beban penyakit polio, tentu akan sangat lebih menguntungkan dengan imunisasi. Nah jika kemudian akhirnya ada pendapat lain, ada ragu terutama untuk anti vaksin, yang saya kalau di sosmed saya selalu bilang saya berterima kasih sama mereka karena sudah memberikan sumbangan angka polio baru di Indonesia. Jadi mereka memberikan ideologi-ideologi kepada komunitas.
Sebenarnya yang dulu mereka ini dijaga oleh komunitasnya, virus polionya putus di komunitas, mereka nggak kena, sekarang bertambah banyak. Jadi 50-50 atau bahkan sudah lebih banyak anti vaksinnya sekarang gitu. Dan ini berkontribusi terhadap herd immunity atau kekebalan lingkungan. Nah jadi efeknya domino ya, dan bahwa manusia memang nggak bisa hidup sendiri itu benar di konteks imunisasi ini. Oke. Jadi makanya sebelum virus-virus yang sekarang ini akhir-akhir ini muncul lagi, sebelum itu menyebar lebih banyak, makanya diadakan SUP ini nih ya dok ya. Betul. Dan ada yang lucu banget Kak Ira. Waktu itu nanya, bisa nggak dok anak yang tidak diimunisasi mendapatkan kekebalan secara alami? Oh itu menarik banget. Dan saya mau breakdown jalan pikirnya. Jadi pertama, bisa banget. Pertama umur 1 bulan deh BCG untuk TBC, TB berat ya. Jadi anak yang nggak BCG bisa nggak dapat kekebalan? Bisa. Caranya gimana? Harus kena TBC dulu, berobat dulu 6 bulan, dan nggak komplikasi. Dan yang ditakutkan dari tidak BCG itu kan bukan hanya TB paru ya, tapi TB berat, di TB tulang, TB otak, kan itu tuh. Jadi harus kena yang itu dulu. Kalau udah sehat dan mohon maaf bertahan, baru deh kebal. Sama polio juga, harus kena dulu polionya, kena lumpuh layu juga, tapi nggak lewat, bertahan, baru deh kebal. Nah sekarang coba dipikir, kira-kira lebih menguntungkan mana? Akhirnya begitu kalau saya. Langsung shock ya seperti dok ya. Shock harusnya. Baik. Dan kali ini saya sudah cek di YouTube nih dok, ada yang komen nih ya. Selamat pagi dok. Ini selama kehamilan apa mungkin yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mencegah atau supaya tidak kena polio? Oh bagus banget. Jadi sebenarnya apa yang orang tua mesti lakuin, satu, pertanyaan ibu ini sudah menunjukkan bahwa beliau sangat-sangat ingin memberi yang terbaik untuk anaknya gitu ya. So yang pertama adalah satu, mulai cari-cari dokter spesialis di daerah, dokter spesialis anak di daerah sana, atau cari puskesmas atau bidan terdekat. Jadi tahu bahwa akses mendapatkan imunisasinya aman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mulai perhatikan lingkungan rumahnya. Bagaimana dengan yang seperti saya bilang, jalur air sehat, jalur air bersih dengan jalur pembuangan. Minta sama bapaknya, Pak coba cekin, mepet nggak? Nah, yang ketiga, konsumsi makanan matang. Nah sekarang kan banyak tuh tren-tren yang apa sih istilahnya, carpaccio lah, apa sih yang nggak dimasak gitu ya, atau sashimi apa segala macam. Bukan bilang itu nggak sehat, hanya beresiko ada kontaminasi. Nah juga kaitannya dengan anak nanti adalah saat pemberian MPASI-nya. Itu nanti dengan cara penyiapannya Kak. Banyak terjadi penyiapan makan pada anak itu, contoh paling praktikal, talenan. Talenan yang masakan rumah dengan talenan buat masakan anak itu disamain. Itu tidak boleh? Nggak boleh, jangan. Kenapa? Karena untuk menu MPASI biasanya kita akan ada lagi memotong makanan matangnya. Nah jadi mesti dipisahin tuh talenan matang sama talenan mentah. Itu hal kecil ya dok? Iya, hal praktikal tapi sering keliwat. Hal paling sederhana lagi, cara mencuci makanan. Jangan samain kekebalan perut bayi sama kita yang udah kena asam garam kehidupan gitu ya. Jadi contoh kayak kemarin di rumah sakit di Seriri itu ada satu kasus pasien yang MPASI-nya fine gitu ya, tapi kemudian dicobain makan pepaya, langsung diare dengan gambaran infeksi bakteri gitu. Saya telusuri, nah jadi detektif lagi nih, telusuri ternyata kenapa? Ternyata buahnya dicuci dengan air mengalir yang mentah. Itu hal sederhana kan. Sedangkan kita kalau cuci buah ya udah cuci aja terus makan aja. Nggak bisa, baby nggak bisa gitu. Itu kenapa akhirnya baby clingy banget sama orang tuanya, karena memang begini konsepnya. Nah berdasarkan hal itu apakah dicucinya harus air hangat atau air mineral? Air matang. Yes. Lebih aman air matang gitu. Nah itu juga nanti berpengaruh terhadap cara misalnya ibu tadi ibu bekerja yang menggunakan akhirnya DOT ataupun cup feeder dan segalanya, itu cara sterilisasi kan nggak harus pakai alat yang mahal. Dengan air yang panas yang sudah ada panduannya khusus, itu bisa dilakukan. Jadi sebenarnya jangan melulu terbatas dengan fasilitas. Sebenarnya bisa banget diakalin dengan hal-hal sederhana untuk menjaga kesehatan anaknya. Luar biasa. Terima kasih ya Ibu Dian ya. Dian Aya namanya. Terima kasih Bu Dian. Luar biasa. Dan untuk virus ini kan menular dok. Seberapa cepat penularannya? Nah
Kalau untuk seberapa cepat penularannya, yang menarik nih harus kita bahas ketahanan polio ini di luar tubuh inangnya. Oke. Gitu ya. Jadi di mana-mana yang namanya parasit kalau nggak ketemu inangnya harusnya dia mati. Nah, si polio ini dia bisa bertahan bahkan sampai 10 hari di luar inangnya. Nah, itulah kenapa hygiene akhirnya jadi faktor yang sangat-sangat menentukan dari polio gitu ya. Sehingga apa yang mesti dilakukan ya make sure bahwa lingkungan sekitar tempat bermain anak itu benar-benar bersih gitu ya. Terutama yang mungkin saya soroti adalah playground ya. Playground itu menjadi salah satu sumber penularan virus yang orang tua tutup mata gitu. Padahal banyak banget anak yang misalnya main ke playground tuh lagi batuk pilek, kemudian memang lagi nggak enak badannya, cuman karena lihat mainan mereka semangat, pulang-pulang udah kena akhirnya flu Singapura lah, cacar lah gitu, dan nggak menutup kemungkinan kan ada yang bawa, mohon maaf, polio gitu jadinya. Kita nggak tahu gitu. Iya. Apalagi sekarang juga flu Singapura juga ada lagi ya. Viral infection dari Januari 2024 sampai sekarang nggak beres-beres. There is something wrong with that. Dan Pak Menkes juga bilang jeda antar fenomena dengue ini biasanya sekitar 5 bulan atau 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Tapi karena perubahan iklim ini benar-benar terus-menerus, nggak berhenti-berhenti gitu. Jadi kompleks sih Kak sebenarnya ya. Kalau kita berbicara mengenai Singaraja, Buleleng dan sekitarnya, seberapa aware masyarakat peduli dengan anaknya untuk konsultasi dokter spesialis anak, bagaimana dok? Nah jadi sebenarnya kalau untuk awareness sebenarnya mereka punya awareness ya, keinginan bahwa anakku ini sehat atau enggak, perkembangan anakku normal atau enggak, pertumbuhan normal atau enggak. Sayangnya adalah mencarinya tidak ke, mohon maaf, ahlinya. Itu jadi masalah gitu ya. Karena kan kalau sebagai seorang dokter spesialis anak kita menempuh pendidikan khusus ya, menempuh pendidikan khusus selama beberapa tahun untuk akhirnya memahami seluk-beluk lah kalau kita bilang ya. Bukan berat. Contoh paling sederhana yang paling saya sering dengar adalah ketika ke posyandu, tidak semua ya oknum ya ini ya, timbang ke posyandu berat badan anaknya nggak naik selama beberapa bulan, tapi status gizinya masih baik, itu dibilang nggak apa-apa, itu dibilang normal. Nah yang menarik dari status gizi anak itu dia tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang. Itulah kenapa di buku KIA, buku kartu KMS itu sudah ditulis, bila berat badan anak tidak naik, rujuk. Yang terjadi adalah baik ibu-ibu di Singaraja maupun di sosmed selalu bilang susah banget minta rujukan untuk ke dokter spesialis anak padahal berat badan anak saya nggak naik 3 bulan. Nah jadi sangat-sangat dibutuhkan kerjasama yang baik ya dari teman-teman di perifer, dari kader, dari bidan, perawat dan dokter umum untuk sadar bahwa ini sesuatu yang perlu dirujuk. Jika kader, bidan, dokter umum, perawat di perifer aware, orang tuanya akan makin aware. Karena ada orang tua yang sangat-sangat percaya dengan nakes di perifernya, dan ketika dibilang nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Dilanjutkanlah cara pemberian makan yang salah, dilanjutkanlah cara parenting yang salah gitu, sehingga buat mereka itu fine, katanya baik-baik aja. Gitu. Sedangkan kalau mau membuka telinga ya, mau membuka diri untuk sesuatu yang baru, kita bisa banget untuk ngasih masukan, input, bahkan cara stimulasi. Yang lagi viral sekarang tuh kalau di sosmed kan cara melakukan stimulasi bagaimana gitu ya. Banyak kok dokter spesialis anak di Singaraja bisa begitu gitu. Tapi sayangnya mindsetnya kalau ke dokter spesialis adalah jika berobat di beberapa dokter sebelumnya nggak sembuh, baru deh nyari dokter spesialis. Mindsetnya masih begitu ya. Tidak langsung ke spesialis. Ya betul. Padahal aksesnya ada. Nah, kemudian dalam waktu berapa bulan dok? Berdasarkan cerita dari dokter tadi, dalam waktu 3 bulan itu biasanya normalnya berapa pertumbuhan berat badan anak itu? Nah, jadi kenaikan berat badan anak itu kalau mau gampang kita bisa lihat di kartu KIA itu ada kenaikan berat badan minimal Kak. Jadi bayi laki-laki dan bayi perempuan itu ada kenaikan berat badan minimal. Cuman standarnya biasanya gini, 3 bulan pertama naiknya 900. Habis itu 3 bulan setelahnya naiknya 600, 3 bulan setelahnya 450. Nah setelah 11 bulan kenaikannya jadi 200. Memang sebenarnya berkurang kenaikan berat badannya, tapi bukan berarti
Jika tidak tercapai kenaikan berat badan minimal, langsung validasi diri. Ini yang paling sering nih. Validasi diri yang bahwa ya yang penting beratnya naik. Padahal harusnya naik 600, naiknya 300. Mereka bilangnya ya yang penting naik. Ini nggak boleh. Nggak boleh validasi diri kayak gitu, itu salah banget. Oke, apakah hal itu juga sering terjadi di Buleleng, Singaraja? Oh, banyak banget. Dan mohon maaf, ibu-ibu yang juga nakes pun banyak yang denial akan hal itu. Oke, menyangkal. Ya, jadi sampai datang itu udah stunting memang. Datang udah stunting. Terus ibunya bilang, sekalian nih saya lurusin nih, udah pernah dikasih vitamin nafsu makan? Emang ada, Bu? Saya tanya. Ada, Dok, anak saya beneran makannya banyak banget dikasih vitamin itu. Oh ya, coba lihat di kurva di bukunya, mana sih kenaikan berat badannya? Ternyata naiknya cuma 100 gram juga. Oke. Tidak berkilo-kilo, Dok ya? Iya, jadi kepuasan mata dengan bukti objektif berat badannya nggak sama. Nggak sesuai. Iya, dan setelah di recall, Dok, banyak banget yang bilang, Dok, anak saya udah double prohe. Sekarang kan hebohnya gitu ya, protein hewaninya udah double, makannya banyak. Ternyata saya hitungin kebutuhan kalori dia 1.200. Ternyata makan sehari sampai snack-snacknya cuma 800. Udah nyampe. Terus gitu bilang makannya banyak dan kalorinya cukup, nggak bisa. Nggak bisa, Kak. Iya. Nah, kemudian yang biasa dikeluhkan oleh para orang tua di sini terkait anaknya biasanya apa, Dok, sekarang? Kalau sekarang ya, itu banyak yang takut tentang perkembangan. Banyak banget. Jadi contoh nih, Dok, anakku umur 7 bulan belum jalan, normal nggak? Saya jawabinnya, ya saya bawa bercanda, Bu, 7 bulan disuruh jalan, mau diajak nge-mall di mana gitu. Iya. Ya kan, karena apa? Karena gini, Kak, sosmed sekarang tuh tempat kompetisi ibu-ibu. Anaknya udah merangkak di usia 6 bulan misalnya, di videoin. Masya Allah, anakku udah merangkak pinternya gitu. Itu jadi kompetisi. Gak heran kemarin di awal tahun ada, mohon maaf, bayi yang dibuang sama ibunya ke sungai gara-gara kompetisi ini. Oke. Segitu toksiknya lingkungan sekarang gitu ya. Baby blues iya, tapi ada peran lingkungan yang tidak baik di sekitarnya. Oke. Parah, Dok ya kalau kita ngeliat ke situ ya. Iya, parah banget. Nah, kemudian apa ya? Ini kan menular, Dok. Kembali ke polio ya. Polio ini menular dan juga bisa di orang dewasa juga bisa kena. Orang dewasa bisa kena pada yang nggak dapat vaksin. Jadi sama. Mungkin aja selama kecil, selama masa anak sampai 18 tahun nggak apa-apa. Tapi kemudian akan kena gitu. Karena kan kekebalannya dapat alami kalau udah masuk kan virusnya gitu ya. Kalau udah kena kemudian tetap baik-baik aja. Iya gitu. Betul. Alami, ya. Betul. Sama kayak contoh paling sederhana tuh kan demam berdarah ya. Jadi kalau vaksin demam berdarah tuh yang dulu itu kita udah pernah kena dulu baru boleh dikasih. Oke. Nah, kalau yang sekarang kan udah bebas ya. Kena nggak kena silahkan. Dan kekebalannya yang terbentuk tuh kan tergantung jenis demam berdarahnya. Misalnya ada 4 jenis demam berdarah, kalau satu yang ngenain ya udah ke satu aja dia terbentuknya gitu. Lah sama polio juga gitu. Iya. Bagi masyarakat yang memang belum paham ya terkait polio, nanti ada Supin ini cara pengaplikasinya bagaimana? Ditetes aja kan ya? Betul, pengaplikasiannya ditetes. Jadi paling sebentar nggak nyampe 5 menit dong ya? Betul, sebenarnya nggak nyampe loh sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa deh pada mager, nggak mau gitu ya, nggak tahu benar kenapa. Oke, Dokter, nanti saya akan minta closing statementnya, tapi kita rehat dulu. Pendengar bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
Hayo ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran kan kalau belum 5 menit makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh. Masih bersama Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Dr. Didi ya pagi hari ini membahas terkait polio ya. Dan juga karena waktu kita Dok ya semakin merapat nih ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah siang pagi hari ini. Mungkin terakhir apa nih yang bisa disampaikan Dok? Nah sebentar sebelum ke sana Dok, jika sudah terkena polio, apa yang bisa dilakukan? To be honest, saya susah ya jawabnya ya. Karena kemarin ini sebenarnya materi yang saya bawain juga di sosmed saya ya. Bahwa apa sih pengobatan polio gitu ya. Bagaimana cara menyembuhkan polio gitu ya. Nggak ada loh. Itu kenapa saya rewel kalau masalah vaksin polio. Obatnya nggak ada. Sampai hari ini nggak ada. Saya nggak tahu 5 tahun ke depan. Up until today obatnya nggak ada. Kalau udah kena otot bantu nafas ya udah pakai ventilator, pakai alat bantu nafas. Pertanyaannya berapa lama? Gitu. Sampai hari ini pengobatan polio nggak ada. Simptomatik apa? Mau dikasih vitamin B12 apa? Tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Medis. Saya ngomongin medis gitu ya. Saya ngomongin medis ya. Jadi untuk yang masih mencoba untuk alternatif dan sebagainya, saya tidak menutup pintu untuk itu. Silakan. Cuman secara medis nggak ada pengobatan polio sampai hari ini gitu. Baiklah, jadi sebelum itu terjadi Dok ya, lebih baik dicegah dulu dengan cara vaksin ini. Betul. Ini ya. Dan PIN, terutama PIN ini ya, karena yang saya bilang dia dapat NOPV yang kedua ya, yang di reserve, yang disimpan memang karena waktu itu sudah dinyatakan bebas, cuman muncul lagi dan sekarang dikasih. Jadi datengin, Bu-ibu Duyuni datangi, ramaikan pos PIN polionya supaya anaknya dapat kekebalan. Ya, luar biasa sekali Dok, karena waktu ya betul. Kembali mungkin terakhir apa yang bisa digaris merahkan, digaris bawah, digaris tebal sekali. Silakan. Jadi yang saya mau highlight, saya mau bawa ke prinsip jadi orang tua, menginginkan yang terbaik untuk anak. Semua orang tua tuh pasti pengen yang terbaik buat anaknya, dan memberikan yang terbaik itu ternyata nggak sesusah yang orang tua pikirkan. Mulai dari hal yang sederhana, yaitu lengkapi imunisasi dasar anaknya. Kunjungi posyandu tiap bulan, monitor perkembangannya, dan kalau ada masalah cari bantuan dari ahli. Jangan cari bantuan dari sosmed, kadang-kadang suka sesat. Jadi ada beberapa dokter spesialis anak di Singaraja yang saya rasa beliau-beliau ini sangat ahli di bidang anak gitu ya. Jadi yuk, kalau memang ada masalah burden yang rasanya susah untuk diselesaikan dengan hanya melihat di sosmed dan self diagnosis, yuk diskusi yuk, ngobrol yuk gitu.
Karena nggak semua masalah itu hanya bicara tentang obat, banyak juga tentang cara. Oke. Itu aja sih, Kak. Luar biasa, terima kasih Dokter Dede. Dan pendengar, demikian dialog Kayu Balik Engken pagi hari ini ya, dalam pembahasan kenapa polio ini muncul lagi bersama Dr. Igede Kade Dwi Dharma KIK SPA ya. Bagi yang sudah komen-komen di live YouTube, terima kasih banyak ya. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan bagi yang hanya mendengarkan, semoga dialog kita pagi hari ini bisa memberikan informasi Dok ya. Tentunya bagi para orang tua nih, lebih peduli lagi terhadap anaknya. Bagi yang belum divaksin, nanti segera deh ya datangi pusat kesehatan terdekat untuk mendapatkan supin ini. Dokter Dede, terima kasih banyak. Thank you banget Kak bersama Pro1. Nanti kalau ada pembahasan lagi, ditunggu di Pro1. Siap. Mendengar tetap bersama kami di Pro1 Era Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Saya Irhas, selamat siang.